Apa yang saudara cari hari-hari ini? Sesuap? Oke. Segenggam? Ya, kita semua harus mencari nafkah, betul? Dan menyelesaikan masalah, mencari solusi dalam kehidupan kita. Tetapi di luar semuanya, apa yang kita lakukan, aktivitas kita, kita harus mencek dan recheck apakah ada sukacita di sana. Amin? Kadang-kadang kita terlalu bergumul, memikirkan berkat Tuhan, terlalu dalam memikirkan pergumulan kita, sehingga Allah di luar gambaran dalam kehidupan kita. Betul? Kita punya secari kertas, berkat saya, rencana saya, pergumulan saya, masalah saya, semuanya full di sini. Tidak ada kata Kristus di sana. Kristus ada di luar daripada halaman kehidupan kita. Sehingga banyak dalam kehidupan kita tidak memiliki sukacita. Katakan kiri kanan, kamu harus memiliki sukacita Kristus. Amin. Ini adalah khotbah yang ketiga. Judulnya adalah menemukan sukacita dengan melepaskan. Let go. Ya, let go. Ya. Katakan kiri kanan, kamu harus let go. Khotbah pertama kita berbicara menemukan sukacita di dalam penderitaan. Yang kedua kita berbicara menemukan sukacita di dalam Kristus. Kalau saudara sudah menemukan sukacita di dalam Kristus, segala sesuatu akan oke-oke saja. Ketika penderitaan datang, saudara akan gampang menemukan sukacita di dalam penderitaan. Karena saudara sudah menemukan di dalam Kristus. Ada amin? Dan ketika saudara menemukan sukacita di dalam Kristus, khotbah hari ini, saudara akan dengan gampang, dengan mudah melepaskan banyak hal dalam kehidupan saudara. Saya akan buka dengan suatu cerita yang konyol. Ada seorang di Afrika, dia ingin menangkap monyet, saudara. Katakan kiri kanan, monyet. Saya cuma ngomong katakan, jangan katakan ke orang itu, oke? Jadi dia pasang sangkar gitu ya, sangkar, terus ada buah apel di dalam. Dan dia kasih lubang, cukup untuk monyet itu masukkan tangannya ke dalam lubang itu mengambil apelnya. Nah, memang dasar monyet, nggak ada monyet di sini. Ketika dia memasukkan tangannya, dia menggenggam apelnya itu, dia menarik keluar kan? Karena dia menggenggam, jadi begini kan, nggak bisa keluar lagi tangannya. Nggak bisa keluar, karena tangannya kalau dia masuk tangan begini kan, ngambil apel, nggak bisa keluar lagi karena pas-pasan di tangannya. Kalau dia lepaskan apel itu, dia bisa, betul? Dalam kehidupan kita, kadang-kadang saya nggak mau mengatakan, kadang-kadang kita menggenggam sesuatu, kita nggak mau lepaskan, sehingga kita terpenjara di sana. Kita masuk perangkap di sana, saudara mengerti? Ya, kita bergumul karena kita nggak mau let. Nah, hari ini kita belajar daripada monyet. Ya, kalau kita tidak mau let go, kita akan seperti orang. Akan seperti orang yang mengambil masalah itu, kehidupan yang baik ataupun yang buruk, tidak mau let go. Makanya banyak orang Kristen kadang-kadang tidak memiliki sukacita, bergumul terus karena tidak mau let go, tidak mau lepaskan. Ya, saudara, kita berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki sukacita ketika dalam penderitaan, terutama juga bisa let go. Dan hari ini kita berbicara tentang ketika kita let go, kadang kita hitung untung rugi kan. Ini usaha saya, ini jeripaya saya, ini karena saya berjuang berat. Tetapi hal-hal tersebut membuat kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau let go. Sehingga mendatangkan penderitaan, masalah pergumulan yang lama sekali, yang bertahun-tahun sekali. Baik hal-hal yang menyenangkan kita atau hal-hal yang menyedihkan kita, kita tidak mau let go. Hari ini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita untuk menemukan sukacita by the let go, dengan melepaskan sesuatu. Amin. Haleluya. Nah, saya ingin membuka satu firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21.
Ini berbicara bagaimana untung rugi kita mengikuti. Mengapa sukacita dalam penderitaan? Karena keuntungan dalam penderitaan seperti Yesus. Waduh, susah. Karena keuntungan dalam penderitaan seperti Yesus. Saudara, kita akan melihat. Hari ini kita akan berbicara untung dan rugi. Ya, untung dan rugi. Di dalam 1 Filipi 21, ini masih latar belakang supaya kita bisa menangkap apa yang ingin kita bahas. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah untung rugi, ya kan? Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Itu kerugian kalau kita hitung-hitung, saudara. Allah menjadi manusia. Posisinya begitu hebat, menjadi manusia seperti kita. Itu kerugian. Tapi ada tujuannya di balik situ. Sehingga akan mendatangkan sukacita kalau kita bisa meneladani itu semuanya. Nah, saudara, saya katakan untung rugi kan, bicara untung rugi. Paulus mengatakan bahasanya bahasa dagang, saudara. Siapa yang sini suka dagang, yang berdagang? Yang punya usaha di Indonesia, saya nggak mau nanya di Hong Kong, nanti ada yang punya usaha di Indonesia, karena ini live stream. Nah, saudara pasti ada hitung kan, mau usaha toko, grocery, sembako, tambak, pertanian, semua kan ada hitungan untung dan rugi kan. Nah, hari ini kita akan melihat Paulus berbicara tentang untung dan rugi. Ya, nah, bahasa akuntansi, bahasa ekonomi, untung dan rugi. Ketika memikirkan bahasa keuangan, yang dipikirkan adalah menghitung nilai, tingkat pengembalian, melihat ke masa depan untuk menentukan bagaimana memaksimalkan nilai usaha saudara. Betul? Ada yang mau rugi ketika berusaha? Tidak ada kan? Selalu kita mau untung, bahkan untung berlipat-lipat. Betul? Ya kan? Bahasa pengorbanan adalah tindakan ibadah. Dan kita akan melihat bagaimana bahasa pengorbanan itu adalah bahasa penderitaan. Di dalam Filipi 2:17 mengatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Berkorban, saudara, mengorbankan hidupnya. Paulus mengatakan, aku akan bersukacita. Saya harus ingin membandingkan, ketika aku berkorban, aku mendapat keuntungan sukacita. Sukacita dalam hidupku dan sukacita bersama dengan engkau. Di dalam Filipi 1:12, sebab kepada kamu dikaruniakan, nah ini semua orang nggak mau, dikaruniakan bukan saja untuk percaya, kita mau ini, melainkan juga karunia untuk menderita bagi dia. Karunia, saudara. Siapa mau karunia? Siapa mau berkat? Semua angkat tangan. Ketika karunia menderita, mikir-mikir dulu. Di dalam firman Tuhan, kehendak ilahi karunia sekalipun dalam penderitaan itu adalah berkat. Kalau saudara bisa melihat berkat Tuhan. Amin. Untung rugi, saya percaya kalau bikin karunia menderita, saudara pikir kan, untungnya di mana, ya kan? Saudara pasti pakai bahasa untung dan rugi. Saudara, ada seorang penyanyi, saudara tahu namanya Michael Jackson ya. Saudara tahu pendapatannya setelah dia mati, setelah dia meninggal, pendapatannya lebih besar ketika dia hidup. Untungnya lebih besar ketika dia sudah mati. Dari penjualan hak cipta lagu-lagunya dan sebagainya. Untungnya itu lebih besar ketika dia masih hidup. Dan untungnya itu lebih besar daripada artis-artis yang masih hidup pada zaman ini. Tapi siapa yang menikmati, saudara? Untuk siapa? Untuk yang mati, sudah mati. Untuk yang hidup, siapa yang menikmati keuntungan itu? Tapi hari ini kita berbicara keuntungan surgawi, keuntungan kekal bagi kita. Amin. Keuntungan yang kita dapat dalam hidup kita masa ini yaitu sukacita dan keuntungan bersama dengan Kristus nanti di masa nanti. Amin. Haleluya, haleluya. Filipi 2:7 mengatakan, sebaliknya, sekali lagi kita gambarkan Tuhan Yesus, ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa. Katakan tidak memiliki apa-apa. Dan menghambakan diri sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Saudara, ketika Yesus menjadi manusia, itu hanya posisi, saudara. Dia masih adalah Allah, dia punya otoritas, dia bisa melakukan segalanya. Hanya posisinya, secara posisi,
Secara kedudukan dia menjadi setara dengan manusia. Tapi itu sudah merupakan kerugian besar karena tidak memiliki apa-apa. Dia kecil, waktu baby mau dibunuh. Sampai besar terbukti dia dibunuh. Ya kan? Ya, tidak memiliki apa-apa. Dia mengatakan, aku bisa mendatangkan beribu-ribu laksa-laksa tentara surgawi. Dia masih punya, karena dia Tuhan. Tetapi sebagai manusia, dia tidak memiliki apa-apa. Karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Menggenapi tujuan Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara tentang kerinduan yang kuat dari Allah. Untuk bersama dengan kita, bersatu dengan kita. Nah, kita berbicara bagaimana kita mendapatkan sukacita dengan let go. Nah, di dalam Filipi 2:12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya kan? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Hal ini dikatakan, kamu senantiasa taat, kerjakan keselamatanmu itu dalam ketaatan. Nah, saya ingin menjelaskan kalimat ini. Mengerjakan keselamatan bukan untuk saudara mendapatkan keselamatan. Saudara percaya semua yang kita dapatkan keselamatan adalah kasih karunia. Pemberian dari Tuhan cuma-cuma. Bahasa dagang Indonesia adalah gratis. Keselamatan. Enak ya menjadi orang Kristen. Minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berbalik, kita diselamatkan. Ini namanya kasih karunia, tidak ada usaha kita. Nah, tapi apa maksud daripada kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Nah, kalau kita belajar bahasa aslinya, kata kerjakan itu dalam bentuk jamak, saudara. Mari kita bersama, bahasa Indonesia nggak ada bentuk sih ya, nggak ada bentuk jamak. Kalau bahasa Inggris ada. Mari kita bersama-sama kerjakan. Kalau saya kerjakan, katanya berbeda. Nah, kata kerjakan itu bersama-sama kerjakan. Keselamatanmu, mu-nya itu bukan satu orang mu, tapi mu gitu. Semuanya. Jadi konteks daripada kerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan dengan kekuatan kita berusaha dengan sekuat tenaga mendapatkan keselamatan, bukan. Tetapi dalam konteks berjemaat, taat, sehingga kita semua ketika kita hidup bersama sebagai jemaat Tuhan, kita mengerjakan bersama-sama keselamatan kita. Artinya mengerjakan keselamatan atau menghasilkan sesuatu dari keselamatan kita. Kalau saudara sudah diselamatkan, saudara harus mengerjakan keselamatan saudara. Saudara tidak duduk diam di bukit, di gunung, dan bersemedi sampai Tuhan Yesus datang. Ada orang melakukan itu. Ada kan, saudara tahu kan? Hanya memisahkan diri dari dunia, tidak mengerjakan apa-apa sampai Tuhan Yesus datang. Saudara harus mengerjakan keselamatan saudara. Sekali lagi bukan mendapatkan keselamatan karena saudara sudah dapat. Menghasilkan sesuatu dari keselamatan kehidupan kekristenan saudara. Nah, dalam konteks ini berbicara ketaatan dalam suatu jemaat. Nah, hari ini kita akan mengupas dan saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita, berbicara tentang sukacita berjemaat. Saya ingin bertanya kepada saudara, selama saudara berjemaat di ICA, memasuki bagian daripada Kingdom Group, kelompok pelayanan, pernah terjadi konflik? Kalau nggak ada, saya bingung apa ini sekelompok malaikat. Ya toh? Apa kita sudah di surga? Pasti ada konflik. Pasti adalah tarik-menarik, ya kan? Pasti ada ngambek-mengambek. Ya. Berarti kita normal. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kita hidup dalam komunitas orang percaya, besar kecil, satu gereja, untuk kita tetap memelihara kesatuan, keharmonisan, dan memiliki sukacita by letting go. Dengan melepaskan banyak hal dalam kehidupan kita yang menghalangi sukacita berkomunitas dalam kehidupan Kristen. Apa itu? Paulus beralih. Sebenarnya Paulus memuji jemaat Filipi. Saudara tahu, jemaat Filipi tidak ada yang salah. Satu-satunya jemaat Filipi, jemaat
yang dirintis oleh Rasul Paulus, tidak ditemukan kesalahan di jemaat Filipi. Jadi surat Filipi itu tidak menegur ya kesalahan yang terjadi. Saudara, jemaat di Korintus banyak salahnya. Jemaat-jemaat yang lain banyak salahnya. Jemaat di Filipi tidak ada salah. Tetapi Rasul Paulus ingin memberikan nasihat, dorongan supaya tetap harmonis, terjadi sukacita ketika melakukan gereja, bergereja, melakukan aktivitas gereja. Dia tahu ada konflik. Sebenarnya ada 1-2 orang konflik. Cuman partikular 2 orang. Namanya apa? Cuman disebut sekali di kitab Filipi. Habis itu nggak ada lagi. Pasti ada terjadi pergumulan, tarik-menarik. Dan kita belajar hari ini sebagai umat Tuhan bagaimana. Rasul Paulus beralih memuji dan menjadikan perintah bagi orang percaya untuk taat. Ketaatan didefinisikan bukan dalam istilah hukum, tetapi dalam istilah hubungan. Ketaatan berbicara tentang hubungan kita satu sama lain. Itu karena pengabdian, bukan kewajiban. Ya kan? Pak Hari, saya boleh nggak taat Pak Hari? Kita diharuskan taat kepada orang yang punya otoritas di atas kita. Bukan taat sampai habis-habisan. Saudara bisa berargumentasi, beda pendapat. Tetapi ketika berbicara kepada orang yang punya otoritas di atas kita, kita harus taat. Ya kan? Ada yang pernah membantah, berargumentasi kepada majikan atasan saudara? Pernah. Tetapi ujung-ujungnya saudara taat. Karena mereka di atas saudara. Betul ya? Ya, kalau enggak ya itu. Cau le ya. Ya kan? Saudara punya anak yang rebel, yang memberontak, saudara kan marah kan? Marah. Karena mereka harus belajar taat kepada orang yang punya otoritas di atas dia. Otoritas sekuler sekalipun, saudara harus taat kepada Pak Lurah, Pak RT, kepada polisi, ya kan? Karena mereka punya otoritas sekuler di atas saudara, otoritas pemerintah. Kepada orang yang memiliki otoritas rohani di atas saudara harus taat. Tapi bukan berarti saudara robot. Ya kan? Saudara bisa berargumentasi, ngomong, punya alasan, tetapi ujung-ujungnya kita harus taat. Nah, bukan hukum, makanya bukan hukum, tetapi ketaatan orang Kristen adalah ketaatan karena mengasihi. Ya kan? Bukan karena kita takut, tetapi karena kita mengasihi. Ketaatan diukur bukan berdasarkan perintah, tetapi kesepadanan kita dengan Kristus. Kristus taat kepada Allah Bapa menjadi manusia. Jadi ketaatan kita bukan diukur dengan dia taat, saya nggak taat, dia nggak taat, saya taat. Bukan. Tapi ketaatan kita diukur dengan kesepadanan kita dengan Kristus. Keteladanan Kristus berikan kepada kita. Nah, sudah tahu di dalam firman Tuhan, kata sukacita ada 450 kali disebutkan. Kata happy, bahagia cuma 10 kali. Jadi kita semua harus mencari sukacita. Amin. Sukacita dalam hidup berkelompok. Ya kan? Saya ingin tanya, kelompok mana yang suka berantem? Tapi habis itu baik-baikan kan? Saya pernah menangani teman baik gitu ya, teman baik berantem akhirnya. Saya juga bingung kenapa berantem. Saudara bingung kan, teman baik, di Facebook, makan minum, tapi ujungnya berantem. Ya kan, biasa, pertikaian, perselisihan. Tetapi harus segera diselesaikan, jangan sampai menjadi sesuatu yang memendam lama. Harus di let go amarah, harus di let go perselisihan, mencari solusi. Amin. Banyak hal yang harus kita let go dalam kehidupan berkomunitas orang Kristen. Dalam kehidupan suami istri harus banyak let go. Betul? Betul ya? Kalau saya panggil kesaksian pasti banyak. Iya Pak Hari, gara-gara saya nggak mau let go. Ego saya. Ya udah berantem. Ya sudah, sukacita hilang begitu saja. Nah hari ini bagaimana menumbuhkan sukacita dengan melepaskan. Dasar daripada firman Tuhan hari ini, khotbah hari ini adalah ketaatan dan kerendahan hati. Amin. Yang pertama, sukacita karena memelihara kesatuan. Sukacita karena memelihara persatuan. Ini adalah panggilan untuk kesatuan dengan melepaskan penghalang sukacita.
Ya. Jadi kita harus membikin sukacita bersama dalam kelompok saudara, dalam teman saudara. Apa sih yang menjadi penghalang? Sifat saya, karakter saya, ego saya, kesombongan saya. Itu harus kita lepaskan. Betul ya? Saya harap habis firman Tuhan banyak yang bertobat. Karena kita harus memiliki kesepadanan dengan Kristus yang memiliki segalanya. Dia menjadi hina seperti kita. Supaya apa saudara? Supaya kita direkonsiliasi, didamaikan dengan Tuhan, bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Terlebih kita di dalam kelompok kita. Kita harus bahkan menjadi juru damai, betul? Ketika menjadi juru damai, saudara melepaskan banyak hal dalam kehidupan saudara. Harga diri saudara, saya harus merendah, saya harus minta maaf lebih dulu. Mana mungkin sih dalam keluarga saya meminta maaf lebih dahulu? Ya kan? Itu harus let go. Coba saya katakan begini, lepaskan. Ayo lakukan. Let go. Banyak harus kita let go dalam kehidupan kita, pribadi kita. Dalam kita melakukan gereja, banyak harus kita let go. Nah, konteksnya adalah kesatuan dalam gereja. Saudara, gereja Tuhan sudah dipersatukan oleh Kristus. Amin. Namanya tubuh Kristus. Kalau kita tidak bisa let go dan menyebabkan pemecahan dalam gereja, satu komunitas gereja, saudara, betapa sedihnya Tuhan kita. Dia sudah menyatukan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Dan kita yang menyebabkan, karena ego kita, karena kesombongan kita menyebabkan perpecahan dalam suatu gereja, hilanglah sukacita. Tidak hanya jemaat saudara, bahkan hamba Tuhan berantem, gembala sidang berantem. Antara bapak dan anak, masalah harta. Hilanglah sukacita di dalam tingkat kepemimpinan, hilanglah sukacita dalam tingkat jemaat. Betul? Karena kesombongan tidak mau let go egonya. Sehingga tubuh Kristus yang dijadikan oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan Yesus, kehilangan sukacita. Tidak ada kesatuan. Kita harus memiliki sukacita karena memelihara kesatuan. Katakan amin. Allah menginginkan keharmonisan di dalam tubuh Kristus. Betul? Kesatuan yang saling mendukung, ada amin? Saling menolong, kesatuan yang mencerminkan kesatuan Allah dengan Yesus. Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, dan aku meminta supaya mereka semua menjadi sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu. Kita punya Allah Tritunggal Maha Kudus. Saudara bisa bayangkan, Tuhan Yesus taat, aku menjadi manusia, sama dengan manusia. Dia punya segala kuasa di langit dan di bumi. Menjadi manusia. Tapi akhirnya dia nggak mau mati di kayu salib. Tidak taat sampai mati. Tidak ada kesatuan Tritunggal Maha Kudus. Mereka Allah Tritunggal Maha Kudus itu tetap satu. Supaya mereka semua, kita semua menjadi satu. Amin saudara. Sangat sedih kalau kita menjadi bagian yang memecah belah gereja. Mencuri, menghancurkan sukacita surgawi bagi gereja Tuhan. Amin. Dengan perkataan kita, perbuatan kita, omongan kita di balik layar, tikaman kita dari belakang. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Nggak ada. Amin. Haleluya. Saudara, mari secara personal, secara pribadi kita menempatkan harapan kita, kesukacitaan di dalam kehidupan kita terpelihara, dan juga secara bersama-sama kita memelihara dalam kesatuan yang diberkati. Amin. Saya katakan, jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasehati, karena jemaat di Korintus tidak dewasa, saudara. Saudara tahu bahwa di dalam Korintus 1 ada pasal ke-13 tentang kasih kan? Di antara pasal 1 sampai 12, Rasul Paulus menegur mereka. Ada yang sok rohani. Ada yang sok rohani. Bisa bahasa roh terus sampai orang juga pusing. Ya, makanya di dalam 1 Korintus itu, Rasul Paulus menjelaskan, mengajari tentang apa itu bahasa roh. Kan di sana memang, yang nggak bisa bahasa roh, kelas 2, Kristen kelas 2. Mereka belum dewasa. Maka Rasul Paulus mengatakan dari pasal 1 sampai 12 mengajari mereka di tengah-tengah dari seluruh tulisan 1 Korintus pasal 13 tentang kasih.
Kalau kita tidak memiliki kasih, semuanya mau? Ya. Rasul Paulus menegur jemaat di Korintus yang tidak dewasa. Nah, hari ini Rasul Paulus ingin menegur kita, mengajak kita untuk melepaskan banyak hal. Gereja pada umumnya faktor penyebab perpecahan dalam gereja adalah yang dominan adalah faktor manusia. Betul? Faktor manusia. Dari dalam, penganiayaan dari luar justru menguatkan jemaat Tuhan. Gereja mula-mula menjadi kuat, solid, berkembang sampai saudara ada di tempat ini karena penganiayaan. Ya. Ketika ada aniaya di Yerusalem, mereka keluar Antiok. Ketika ada penganiayaan Antiok, mereka menyebar lagi. Penganiayaan membuat gereja Tuhan menyebar dan sampai hari ini. Perpecahan gereja biasanya dari dalam. Ya kan? Saya ingat Rasul Paulus juga mengadres hal ini. Saya golongan Paulus, saya golongan siapa? Apollo, saya golongan Kristus. Saya golongan-golongan ini. Yang ngomong itu siapa? Orang dalam. Umat Tuhan. Saya Pentakosta. Kristusnya lebih tinggi. Saya Protestan, Kristusnya lebih gemuk. Saya Katolik, Kristusnya lebih putih. Selama orang percaya kepada Yesus Kristus adalah juru selamat, mau dia Protestan, Katolik, Pentakosta, semua akan diselamatkan. Kita sendiri mengotak-ngotakan, dan itu yang ingin diajarkan oleh Rasul Paulus di sini. Saudara, kita lihat, pertama kita dari poin ini bagaimana kita memelihara kesatuan sehingga sukacita tetap ada. Pertama, dengan sikap dan kelakuan memelihara kesatuan yang berfokus pada pemberitaan Injil. Amin. Kalau kita di sini mau event apapun, Natal, perayaan ulang tahun, perayaan apapun, Paskah dan sebagai ulang tahun gereja 17 Agustus, kita fokus ya pemberitaan Injil. Saudara tidak pernah akan berantem. Kadang-kadang kita nggak fokus pemberitaan Injil, masalah makanan aja berantem. Setiap kali ada makan bersama, ribut. Karena fokusnya tidak pemberitaan Injil. Makanya setiap event yang kita lakukan pada hari-hari ini adalah penginjilan. Dan itu harus menjadi fokus kita, mengundang. Bukan masalah kai atau telur balado. Jadi ribut. Sini nggak ada. Maksudnya kita boleh merencanakan, tetapi fokusnya, apakah ini disukai sama orang luar apa enggak ya? Apakah ini cocok dengan mereka yang kita undang enggak? Karena fokus kita adalah pemberitaan Injil. Fokus kita adalah teman-teman yang kita undang. Amin, saudara? Kalau selama itu kita bisa miliki, kita akan terpelihara kesatuan. Kalau ada kesatuan, pasti ada sukacita. Ketika fokus itu di sana, mau telur apa, mau cabenya 2, mau cabenya 3, saudara akan membahasnya dengan sukacita. Betul, saudara? Kalau nggak ini ngomong, Manado kan sukanya pedas, ya kan? Ya kan? Orang Sunda kan sukanya lebih manis, apalagi orang Jawa. Ketika kita fokusnya kepada tamu-tamu penginjilan, pemberitaan Injil, kita akan ada kompromi dengan sukacita. Mau sekalipun ada perbedaan akan diucapkan dengan candaria. Betul? Jangan ngotot-ngototan. Betul tidak, saudara? Ya, yang nggak jawab betul bertobat. Filipi 1:27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Pemberitaan Injil, berita Injil itu adalah yang membuat kita menjadi satu. Suku bangsa, kelompok tidak pernah akan membuat kita menjadi satu. Betul? Pemilu buat kita jadi satu. Selama kita tahu pemberitaan Injil, kita percaya Tuhan akan memilih yang terbaik. Agar Injil diperluas di Indonesia. Kalau kita doanya, fokusnya itu, dia mau pilih yang 1, yang 2, ataupun yang 3 ya. Kita percaya orang dipilih itu akan memajukan pemberitaan Injil, saudara tidak akan berantem. Betul?
Itu yang mempersatukan kita. Nggak gampang kan? Karena kita cenderung mementingkan kelompok, pribadi kita, betul? Kita mengidolakan manusia, itu yang membuat kita tidak ada persatuan. Kita mudah konflik, mudah tersinggung, meninggalkan gereja, meninggalkan kingdom group. Tidak gampang. Tetapi kalau kita fokus pada pemberitaan Injil, tujuan sama, kita apapun masalahnya, kita tetap akan bersatu. Amin, saudara? Amin. Yang kedua, persatuan oleh kesatuan hati, jiwa, kasih, dan tujuan yang solid. Satu tujuan. Di dalam Korintus 2 ayat 2 mengatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sekali lagi katakan, sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan, saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus? Supaya kita bersatu, saudara. Betapa kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus mengatakan, hendaklah kamu saling ini, hendaklah kamu saling ini, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuhmu. Tuhan ingin kita bersatu bersama, maju bersama sebagai tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Dan kemudian Tuhan inginkan, saudara, ketika kita merencanakan segala sesuatu baik misi, baik program gereja, tujuannya solid, sehingga didasari oleh satu pikiran, satu hati. Amin, saudara. Yang ketiga, persatuan dalam taat mengerjakan keselamatan bersama. Inilah satu-satu jalan menuju kesatuan. Kalau kita semuanya senantiasa taat apa? Mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Setiap kita melakukan itu, kita akan, saudara tidak usah ngomong tentang tujuan. Saudara, orang akan melihat saudara murid Tuhan dan saudara mengerjakan sesuatu dengan tujuan yang sama. Ada amin, saudara? Amin, saudara. Haleluya. Filipi 12 ayat 2:12 mengatakan karena itu. Karena apa? Karena itu. Itunya apa, saudara? Kalau saudara baca firman Tuhan, karena itu, therefore dalam bahasa Inggris, Rasul Paulus pintar. Dia ungkapkan alasan, alasan, terus dia kata, karena itu. Ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Dari ayat 16, ayat 6 sampai ayat 11 tentang Kristus menjadi manusia, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Itu karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat seperti Yesus adalah taat kepada Bapa. Amin. Dan mengerjakan keselamatan kita bersama-sama agar nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam terjemahan lain mengerjakan keselamatan. Sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Nah, ini penjelasannya, mengerjakan keselamatanmu. Mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah. Artinya apa, saudara? Kita sudah diselamatkan oleh Allah, ciptaan baru, tidak sama dengan manusia lama kita. Manusia lama saudara apa? Udah lupa ya? Bagus. Udah lupa kan manusia lama? Coba saya katakan, mungkin saya lupa, bagus. Jangan ingat-ingat lagi. Suka marah. Betul? Dengki, iri hati, serakah, sombong. Apa lagi? Ya, pelit. Itu tidak mencerminkan orang yang sudah diselamatkan, menerima kasih karunia berkat Tuhan. Betul? Apalagi, saudara? Gosip. Tidak membicarakan kebenaran Tuhan. Menghakimi. Itu hidup yang tidak pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan, saudara sudah lupa itu semuanya. Haleluya. Jemaat ICL luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 18 mengatakan demikian. Inilah hidup yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Orang-orang Farisi pada saat itu.
Sama juga dengan orang-orang dunia saat ini. Ya kan? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Katakan kiri kan, kamu harus bercahaya. Ya kan, saudara bercahaya di tengah-tengah dunia, ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan. Firman yang memberikan hidup, yang menjaga hidup saudara. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ini pengharapan Rasul Paulus. Ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban. Sekalipun saudara harus berkorban. Dan ibadah imanmu dan bersukacita, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Dalam 2 ayat kata sukacita itu 4 kali saudara. Kalau kita hidup mengerjakan keselamatan kita, yaitu hidup pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan, sukacita itu akan ada di dalam hidup pribadi saudara, akan terpelihara di dalam kehidupan kelompok komunitas dimanapun saudara berada. Gereja saudara, kingdom group saudara, fellowship saudara, akan ada sukacita. Amin. Orang percaya selalu mengusahakan sukacita bersama dalam kehidupan komunitas Kristen. Amin. Katakan, kita baca bersama-sama yang kuning. Orang percaya selalu mengusahakan sukacita bersama dalam komunitas Kristen. Amin. Mengapa? Mereka dengan taat kepada firman Tuhan mengutamakan kepentingan mereka mau berkorban, melepaskan kesenangan, kenyamanan pribadi, meneladani Yesus yang taat dan merendahkan dirinya. Mereka mendapatkan sukacita karena mereka bersukacita saat melihat komunitasnya bersukacita. Habis semua iri hati, habis semuanya penghakiman, habis semuanya egoisme. Kalau kita, orang percaya, selalu mengusahakan sukacita bersama dalam komunitas Kristen. Amin. Susah apa gampang? Gampang-gampang susah. Semakin dekat dengan Tuhan, kita sepadan dengan Tuhan, satu pikiran dengan Tuhan, dan saudara akan lebih gampang lagi. Amin. Memang itu adalah proses kehidupan kita, pengkudusan, peningkatan iman kita. Oke, bagaimana menumbuhkan sukacita dengan melepaskan? Dengan dasar ketaatan dan kerendahan hati. Poin kedua, sukacita karena mendapatkan Yesus. Katakan ye. Kalau mendapatkan Yesus, mendapatkan semuanya. Amin. Saudara ingat suatu cerita, ilustrasi. Ada seorang kaya, punya anak satu, saudara. Kaya sekali, banyak sekali koleksinya, kaya banget. Punya anak satu laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal. Sedihlah dia orang tua itu. Sedihlah bapaknya itu. Sedihlah semuanya. Dan dia melelang semua barang-barangnya. Barang-barang mahal, lukisan mahal luar biasa. Dan orang mengincar lukisan itu sudah lama. Karena itu sangat mahal dan sangat langka. Dan ketika auction terjadi, lelang terjadi, orang datang. Lukisan dia orang melihat, sekarang mereka menunggu, mereka sudah incar lukisan ini, lukisan itu, koleksi ini, koleksi itu. Dan ketika lelang akan dibuka, koleksi pertama yang ingin dilelang adalah seorang foto anak kecil, lukisan foto anak kecil, lukisan anak kecil gitu ya, sebesar ini, kira-kira sebesar itu. Dilelang tidak ada yang mau, saudara, karena orang sudah mengincar yang berharga itu. Yang langka-langka itu, koleksi-koleksi yang mahal itu. Jadi foto anak kecil itu tidak ada yang mau. Udah hampir selesai, dilelang itu nggak ada yang mau. Akhirnya yang beli itu siapa tahu nggak? Penjaga kebun daripada orang kaya ini. Penjaga kebun itu aku beli dengan harga yang sangat murah. Kemudian juru lelang mengatakan, lelang sudah selesai. Hah? Juru lelang mengatakan, siapa yang membeli foto anak ini, dialah yang mendapatkan semua daripada lelang itu. Dan foto itu adalah foto daripada anak laki-laki orang yang kaya itu. Kalau saudara mendapatkan Yesus, saudara mendapatkan segalanya. Jangan pikirkan berkat aja. Karakter Kristus, penyertaan Kristus
karunia, perkenanan Kristus, kasih Kristus. Kalau saudara mendapatkan Kristus, saudara mendapatkan semuanya. Sukacita pasti saudara dapatkan. Amin. Sukacita karena mendapatkan Kristus. Ini adalah panggilan kesepadanan, keserupaan dengan Kristus dengan melepaskan banyak hal dalam diri kita. Dan ini kita tidak banyak yang mau. Filipi 1:27 mengatakan, dan hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sepertinya saudara pernah mendengar orang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Dia katakan, bagaimana aku bisa bagaimana aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Ya kan? Jual semua hartamu, ikutlah aku. Dan sangat sedihlah dia karena hartanya sangat. Dia pergi menunduk dan dia tidak mengerti bagaimana mengikuti Tuhan. Ada orang mengatakan pemuda yang kaya ini adalah Barnabas yang akhirnya dia mengabdikan hidupnya sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudara tahu ketika Yesus sudah meninggal, gereja mula-mula melakukan apa yang dikatakan Kristus. Mereka berkumpul, bersatu, mengikuti ajaran para rasul, dan mereka menjual hartanya untuk kepentingan bersama. Apa yang terjadi? Mereka berdoa, berpuasa, memecahkan roti. Perjamuan kudus dikatakan setiap hari jumlah mereka bertambah. Itu adalah hidup komunitas Kristen yang bersukacita, yang punya satu tujuan, yang mengutamakan pemberitaan Injil. Komunitas yang sudah mendapatkan Yesus. Amin. Kontrasnya apa? Kita masih gontok-gontokan konflik, masalah warna baju aja kita berantem. Pak Ari, dress code Natal apa? Apa saja yang penting pakai baju. Natal ya pasti yang bagus lah, gaun lah, warna. Mau sesuai lah. Mau hijau apa? Hijau. Hijaunya apa Pak? Tua, muda, setengah tua? Umur apa? Ya kan yang penting rapi kan Natal. Kadang-kadang hal seperti itu, musiknya, itu keyboardnya kenceng banget. Itu singernya kok teriak-teriak. Ya. Ketika saudara komplain, saudara tidak bisa merasakan damai. Mana ada sukacita? Ya kan? Tidak ada sukacita. Hal kecil kita harus let go, lepas semuanya. Nah, saya ingin berikan satu ilustrasi. Ini kisah nyata saudara. 250 tahun yang lalu, lebih 250 tahun yang lalu, ada dua orang dari orang namanya Moravian. Moravian itu suku di Eropa sana, orang Czech gitu ya, bule ya pokoknya. Moravia. Nah, pada waktu itu mereka ada dua pemuda mendengar ada satu pulau, masih masa perbudakan. Satu pulau di West India, ada satu pulau dikuasai oleh orang kaya, juragan gitu ya. Jadi dia mengusahakan perkebunan di pulau itu, dan dia memiliki semua pekerjanya adalah budak semuanya. Dan dua pemuda ini, orang Kristen ini, dia mendengar, tidak ada seorang pun misionari atau pengejar Injil bisa masuk dan mengenalkan Injil kepada mereka, pada budak itu. Nah, tergeraklah hati mereka, apa yang mereka lakukan saudara? Mereka menjual diri mereka menjadi budak di sana. Mereka menjual hidupnya menjadi budak bagi orang kaya itu. Sehingga mereka bisa bekerja bersama-sama dengan para budak di sana untuk menginjili mereka. Jadi hasil daripada penjualan diri mereka, mereka pakai untuk ongkos berlayar ke sana. Menjadi budak. Di sana mereka bisa menginjili. Memberitakan Injil kepada para budak yang tidak boleh sama sekali mendengarkan Injil. Nah saudara, sebelum mereka pergi, sebelum mereka berlayar, orang tuanya, keluarganya, tetangganya, perpisahan, nangis-nangis, dan mereka, salah satu dari mereka, ketika mereka sudah berlayar, menjauhi daripada pelabuhan, mereka berteriak, suatu teriakan yang merubah segala sesuatu dari komunitas Moravian itu. Mereka katakan, may the lamb that was slain receive the reward of his suffering. Dibilang, kiranya anak domba Allah yang disembelih itu mendapatkan segala sesuatu. Itu adalah moto yang dipakai
sampai sekitar 2.500-an orang Mofaria menjadi misionari. Apa artinya Pak Ari? Karena mereka sudah mendapatkan Kristus. Mereka let go everything. Bahkan hidup mereka. Mereka mau menjadi budak karena menginjili. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan Kristus. Menderita, ya kesusahan, pergumulan, tetapi sukacita melayani Kristus pasti ada dalam kehidupan mereka. Dan tidak hanya itu, mereka menularkan keinginan mereka, tujuan hidup mereka kepada bangsanya. 2.000 lebih akhirnya menjadi misionari untuk memperkenalkan Injil kepada orang yang belum mengenal Injil. Saudara, kita masih berbicara tentang gereja ICA, KG, kelompok kita. Nanti sesudah ini makan-makan. Apakah saudara makan-makan? Karena saudara sudah mendapatkan Kristus. Ketika itu terjadi, saudara akan saling memberkati. Amin. Kalau saudara akan saling memberkati. Bagi yang kekurangan, bagi yang tidak memiliki apa-apa. Sudah lain ceritanya kalau saudara mendapatkan Kristus. Yang lain sudah tidak mengikat saudara. Amin. Mau terus lagi? Kita baca dalam Filipi 3:7-11. Inilah utama. Saudara ingat saya bicara tentang bahasa ekonomi? Sekarang saya ajak saudara hitung-hitungan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus mengatakan, sekarang kuanggap rugi karena dia sudah mendapatkan Kristus. Malahan, ditambahin lagi sama dia. Rasul Paulus suka begitu, tahu gak? Kasih alasan lebih lagi. Segala sesuatu. Tadi bukan sesuatu lah, tadi sesuatu. Sekarang segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Dan menganggapnya apa? Lapsap. Sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Masih gak cukup saudara. Kita memang tidak pernah akan memiliki Yesus selama-lamanya, seutuhnya, 100%. So lihat keinginan Rasul Paulus. Dia ingin melepaskan semuanya dan dianggap sampah. Dia ingin lagi. Supaya aku memperoleh Kristus lebih lagi. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Itu keselamatan. Saudara, saya ingin katakan, Rasul Paulus, saudara mengenal Rasul Paulus, dia adalah Farisi daripada Farisi. Dia jenius. Dia mentaati semua hukum Taurat. Dia tahu semua hukum Taurat. Kalau dia tidak ditangkap Yesus, di jalan menuju Damaskus, dia akan menjadi orang top di kalangan orang Farisi. Dia akan pakainya perlente, kedudukannya akan tinggi. Dia masih bisa dapatkan itu. Tapi dia mengatakan itu semua sampah, saudara. Kedudukan, kenyamanan hidupnya, posisinya. Apa dia katakan? Sampah. Karena dia sudah ditangkap Yesus, dia memiliki Yesus dan ingin lebih lagi menangkap Yesus. Apa yang saudara pegang hari-hari ini? Saudara masih pegang apel, saudara? Ada apel dalam tangan saudara saat ini? Let go. Sampah. Karena saudara sudah memiliki Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Orang percaya yang dapat melepaskan dirinya dari dunia, ikatan dunia, kesenangan, bakat, selalu mempertimbangkan dan menghitung-hitung. Slide berikutnya. Mereka akan selalu menghitung-hitung. Untung rugi. Apakah saya udah lama ya mengikuti dunia? Saya menikmati ya kehidupan saya. Saya dapat pulsa banyak, dapat wifi di rumah. Waktu saudara terbuang untuk kenyamanan, kenikmatan saudara. Hitung-hitungan saudara. Orang percaya yang dapat melepaskan dirinya dari dunia,
kesenangan, kenyamanan dunia, membangun komunitas harmoni akan hitung-hitungan. Selalu mempertimbangkan dan menghitung-hitung seperti Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi karena Kristus. Amin. Yang kedua, mereka akan klik berikutnya, slide berikutnya. Sepenuhnya punya gairah untuk mengenal Kristus. Semuanya itu kulakukan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia. Gairah untuk mengenal Kristus. Next. Nomor 3, sepenuhnya menjalani hidup baru. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Rasul Paulus mengatakan, orang yang percaya adalah sepenuhnya siap untuk membayar harganya dan bersekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bayar harga, saudara. Ketika saudara dihina karena saudara baik, ketika saudara difitnah karena saudara baik, itu bayar harga. Asal semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika saudara berusaha membangun komunitas Kristen saudara sudah berkorban, banyak waktu, banyak harta, banyak perasaan, ketika saudara masih disalahkan, dipersalahkan, itu harga yang dibayar. Itu adalah persekutuan dalam penderitaan dengan Kristus. Amin. Hari ini apa yang saudara harus lepaskan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara bisa memelihara komunitas di mana saudara berada. C.S. Lewis mengatakan, Yesus tidak datang untuk membuat orang jahat menjadi baik. Dia datang untuk membuat orang mati menjadi hidup. So, lihat kiri kanan, masih bernafas? Ya. Kita harus melepaskan segala sesuatu yang membuat kita mati dahulu. Kita adalah mati dulu. Secara moral, secara rohani, kita mengikuti dunia, kita dikuasai iblis. Sekarang kita hidup di dalam Kristus, menjadi milik Kristus. Kita harus hidup sepadanan, sepikiran di dalam Kristus. Amin. Slide terakhir. Tantangan buat kita untuk memiliki sukacita Kristus dan memelihara sukacita dalam komunitas, sukacita dalam hati, sukacita dalam komunitas. Ada harga yang dibayar untuk menjadi seperti serupa dengan Kristus. Amin. Waktu yang disediakan untuk semakin intim dengan Kristus, waktu yang disediakan untuk bersekutu, menjadi serupa semakin Kristus sesuai dengan firman-Nya, itu harga yang harus dibayar. Mau nyaman Pak? Iya. Selalu bisa semalaman Facebook, YouTube Reel, YouTube Short. Selaman, ngaku, ada yang ngaku, puji Tuhan. Nyaman kan? Pengantar tidur kan? Daripada baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, harga yang harus dibayar. Tetapi harga itu akan mendekatkan saudara dengan Tuhan. Amin. Ada yang harus dilepas untuk sepikiran dengan Kristus. Pikiran duniawi. Ada teladan yang harus kita ikuti dari Kristus yang mengosongkan dirinya. Teladan Kristus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Saudara mungkin punya pendidikan, kedudukan, kekayaan tinggi. Tapi itu hanya fana. Kalau nggak percaya, sering-sering datang ke tempat orang mati. Ya, saudara. Sekali-sekali kalau ada teman yang meninggal, jangan takut datang. Dan saudara akan mengerti bahwa kehidupan kita tidak ada apa-apanya. Nah, saudara di sana akan melihat, saudara mungkin berdoa bagi yang meninggal, yang keluarga yang meninggal, saudara akan melihat orang meninggal, suatu saat saya akan di sana. Apa yang saya bawa? Nggak ada yang dibawa. Kita kalah dengan harimau. Harimau mati meninggalkan belang. Kita meninggalkan belang hitam. Banyak salahnya, banyak cemoohnya. Amin. Saudara, semuanya fana. Banyak hal yang harus kita lepaskan. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana menemukan sukacita dengan melepaskan. Berbicara tentang komunitas. Kehidupan kekristenan dalam gereja, dalam kelompok saudara. Amin, saudara. Nah, kita akan berdoa. Saya undang tim musik maju ke depan. Saya ingin menantang saudara. Apa hal-hal yang baik dalam kehidupan saudara
tetapi menghalangi sukacita hubungan saudara dengan Tuhan yang harus saudara lepaskan. Apa hal-hal yang buruk dalam kehidupan saudara yang mengikat saudara semenjak dulu? Kepahitan, kemarahan, kedengkian, dendam. Mengikat saudara, hal-hal yang buruk itu yang harus saudara lepaskan sehingga saudara memiliki sukacita dari surga. Sehingga sukacita itu menular dalam kelompok saudara. Kalau saudara membawa itu hal yang buruk itu, tidak hanya sukacita pribadi saudara tidak ada, saudara membawa kedendaman, kesakitan yang buruk itu ke dalam kelompok saudara. Betul? Hurt people. Orang yang terluka akan melukai. Itu yang harus kita lepaskan, hal yang buruk. Hal-hal yang baik, yang kita anggap baik. Bahkan berkat Tuhan, bahkan pelayanan. Kalau itu membuat perpecahan, hal baik kan pelayanan? Berkat Tuhan, kekayaan, kedudukan, menjadi ketua KG, menjadi hamba Tuhan. Kalau itu membuat perpecahan dalam komunitas, tidak mendatangkan sukacita, kita harus lepaskan. Kita tidak terikat pada hal-hal yang baik itu sekalipun. Saya katakan, lepaskan hal-hal yang baik, lepaskan hal-hal yang buruk, dapatkan hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara. Yesus Kristus, sukacitanya. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.